Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sore hari ini hadir di ruangan ini, semoga kita semuanya senantiasa dalam limpahan nikmat dan karunia Allah, sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan limpahan kasih sayang dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur kepada Allah karena kita hingga detik ini, hingga saat ini masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk ngaji. Kalau kita refleksi sedikit, ngaji itu mirip dengan sholat. Tadi sebelum saya berangkat ke sini, saya sempat scroll beberapa video di media sosial. Kenapa Allah itu memberikan kita, mewajibkan kita sholat 5 waktu? Salah satunya adalah untuk memberikan jeda terhadap badan kita, terhadap emosi kita, terhadap ruhiyah kita. Itu adalah salah satu tujuannya kenapa waktu zuhur kita sholat, itu agar terjeda, menjeda diri kita dari berbagai macam aktivitas dan berbagai macam persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kemudian menambah kekuatan melalui sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ngaji itu ada dua tujuannya. Yang pertama adalah insya Allah semua kita itu sudah banyak tahu. Tapi mengaji itu tujuannya adalah mengingatkan kembali apa yang sudah kita ketahui. Karena kita memiliki keterbatasan ingatan. Peristiwa kemarin itu mungkin kita masih ingat luar kepala, tapi peristiwa pekan yang lalu kita sudah lupa. Peristiwa sebulan yang lalu, bahkan setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, di memori kita itu sudah mulai samar-samar, bahkan tidak ada sama sekali. Maka mengaji itu adalah salah satu tujuannya untuk mengingatkan kembali, merefresh memori kita agar kita kembali kepada jalur yang ditentukan atau diharapkan oleh dinul Islam, agama kita. Kemudian yang kedua, tentunya mengaji itu adalah menambah wawasan. Mungkin nanti ada materi yang belum pernah bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang belum pernah mendapatkan materi ini, sehingga sore ini mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita merefresh, menambah semangat. Karena kalau dalam menuntut ilmu itu ada istilahnya hirsun, semangat. Kalau sudah tidak semangat bekerja, tidak semangat menuntut ilmu, itu sudah bingung mau ngapain. Makanya modal semangat itu penting sekali dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit memberikan materi berupa slide ini sebagai gambaran saja. Sebagai gambaran, namun intinya nanti ada beberapa poin yang tidak saya cantumkan di sini, yang insya Allah nanti akan saya sampaikan melalui penjabaran yang akan saya sampaikan berikut. Kita ketahui yang pertama adalah kita ini yang hadir di ruangan ini, bahkan yang sedang kehujanan di luar sana saat ini, itu adalah sama-sama makhluk Tuhan, makhluk yang Allah ciptakan, yang kita itu diberi berbagai macam kelebihan. Salah satunya kan kita diberi akal pikiran, kita juga diberikan emosi dan perasaan, kita juga diberikan ruhiyah. Ya, ini yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya adalah
Salah satunya agar mampu menaklukkan berbagai macam tantangan. Kita kan dihadapkan pada berbagai macam tantangan. Baik tantangan dalam yang berkaitan dengan pribadi kita, keluarga kita, ataupun dalam dunia kerja kita, ataupun di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Ya, ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam problematika. Saya sering membahasakan karena kami diamanahin mengelola lembaga pondok pesantren, di mana pesantren itu mirip dengan, saya sebut dengan mini sosial. Mini sosial ibaratnya di masyarakat itu orang tidak suka ke kita itu kan tidak ada jadwalnya. Masa mau bilang hari ini aku tidak suka sama kamu, tidak ada jadwalnya, ya. Pun demikian juga di pondok pesantren sama, santri ini dengan si A, si B, tiba-tiba ya ndak diem, ndak tiba-tiba ndak nyapa, tiba-tiba musuhan, padahal tidak ada angin, tidak ada petir, tidak ada badai, tiba-tiba begitu. Nah, seperti itulah berbagai macam tantangan, problematika yang kita hadapi, yang kita rasakan di tengah-tengah masyarakat, ya. Oleh karena itu, patut kiranya kita lebih mengenal berbagai macam hal yang berkaitan dengan diri kita agar kita bisa menentukan posisi dan sikap dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lihat dulu hidup itu apa. Panjenengan mungkin pernah merenung, melakukan refleksi menjelang tidur misalnya. Sakjane hidup saya ini gimana toh? Misalnya panjenengan sampai pada satu kesimpulan, hidup saya kok ngono-ngono ae. Pernah bagi? Ada yang pernah begitu. Ibaratnya sudah mandek, sudah mentok, tidak tahu mau ngapain lagi ini. Saya yakin semua kita pernah melakukan refleksi seperti itu. Itulah kondisi di mana kita itu memerlukan satu siraman ruhani. Nah, biasanya kondisi seperti itu, baik itu karena faktor pekerjaan, ataupun karena faktor pasangan, ataupun karena faktor lainnya, kita itu akan dihadapkan dengan berbagai macam tantangan kehidupan yang saya simpulkan dalam menjadi beberapa hal berikut. Salah satunya, hidup itu kan pertarungan. Hidup ini pertarungan. Salah satunya pertarungan melawan kemageran diri, mager. Minimal itu sudah mager. Kita ini malas gerak, malas ngapa-ngapain, malas beraktivitas. Itu adalah salah satu yang menjadi pertarungan kita, khususnya di pagi hari. Itu tantangan terberat, apalagi jika belum terbentuk karakter atau kebiasaan yang benar-benar sudah terbangun. Kan membangun karakter itu kan dalam pandangan ahli itu kan minimal 13 tahun. Jadi mulai dari usia 0 hingga SMP. SMP itu kan dulu kan 15 tahun. Membangun karakter itu melalui pembiasaan, melalui arahan, melalui reward dan punishment, ya, melalui stimuli, rangsangan-rangsangan, itu kira-kira butuh waktu sekitar 13 tahunan. Lama sekali. Beda dengan kalau kita membangun keilmuan. Skill keilmuan itu relatif bisa lebih cepat dibandingkan dengan pembiasaan atau membangun karakter. Nah, jadi itu salah satunya, ya. Ini refleksi saya. Hidup ini memang pertarungan. Salah satunya di pagi hari itu bertarung dengan malas, pengen nambah tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua, hidup ini adalah perjuangan. Kenapa kita berjuang? Karena kita memiliki harapan. Pentingnya kita memiliki harapan, sehingga kita ini oleh Tuhan dilarang berputus asa. Asa itu harapan. La tai'asu mir rauhillah. La taqnatu mir rahmatillah. Haram hukumnya berputus asa, sebagaimana dilakukan oleh beberapa orang yang kemudian mengakhiri hidupnya. Itu adalah cerminan, salah satu cerminan orang, tentu dalam bukan kesempatan ini tidak untuk menghujat atau menyalahkan, tapi itu memang salah satu gambaran terkait orang yang sudah mentok, putus asa, wis ndak punya jalan.
Mau kemana lagi? Baru-baru ini kan ada, saya lihat di video itu seorang anak sudah dewasa kayak saya, Pak, terlibat pinjol, gantung diri. Ibunya itu nangis-nangis. Nah, dan pinjol ini Masya Allah luar biasa sekarang ini. Nah, pinjol ini di mana-mana ini. Bahkan di salah satu kabupaten dekat desa saya itu menjadi pemicu utama tingginya perceraian itu pinjol. Nah, pinjol itu Masya Allah, ya bahasa lainnya ekonomi. Nah, jadi karena kita memiliki harapan, besok aku mau ketemu ini, itu kan harapan. Besok aku mau dapat ini, besok aku mau meraih ini, mewujudkan ini. Nah, kalau kita mungkin sebagai orang tua, harapan agar besok kita bisa tetap makan, tetap bisa ngasih uang jajan anak, ya belanja keluarga, bisa bayar pendidikan anak, semua itu adalah perjuangan. Jadi panjenengan dari rumah bangun pagi sampai sore ini, panjenengan semua itu sebenarnya berjuang lebih-lebih jika panjenengan memang sebelum berangkat, bismillah saya berangkat kerja untuk mencari nafkah yang halal untuk anak istri, untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab saya. Maka setiap langkah panjenengan dari berangkat sampai pulang nanti itu senantiasa dalam lindungan dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan, ya. Bahkan sekedar agar bisa beli makan, kalau single ini ya, bisa beli makan sendiri tanpa minta ke orang tua, ya. Minum, keperluan pribadi apa saja. Kalau bapak-bapak apa yang dibelikan? Paling kan alat-alat olahraga. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak kan biasanya skincare dan lain sebagainya, ya. Itu fitrahnya begitu, ya. Ada bapak-bapak yang senang mancing, Pak. Mungkin ada bapak-bapak ini, mas-mas yang senang mancing, berarti di rumahnya itu banyak alat pancing. Mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling mahal gitu ya. Yang ketiga, tidak mungkin Tuhan melahirkan kita tanpa tujuan. Siapa di antara kita yang ketika mau lahir komunikasi dulu sama Allah, ya Allah, saya enggak usah dilahirkan dong. Enggak ada, Pak. Enggak ada di antara kita yang orang tua kita juga, ya Allah, saya pengen punya anak kayak saya, kayak Pak Amir gitu. Enggak. Orang tua saya juga enggak nyebut, ya Allah, berilah hamba keturunan. Wis keturunan saja, enggak nyebut nama, enggak nyebut rupa, ya. Pun demikian juga kita sebagai anak tidak menyebut dan tidak bilang kepada Allah, ya Allah, hamba pengen lahir di Madura. Ya Allah, hamba ingin lahir dari orang tua Jawa. Enggak ada. Nah, itu yang salah satu yang disebut dengan uncontrol, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Wis sudah terima aja. Saya lahir sebagai suku Madura, ya sudah terima aja. Panjenengan sebagai suku Jawa, ya sudah terima saja. Itu memang sudah sesuatu yang sudah Tuhan gariskan, tidak bisa dinego pas sebelum lahir. Oleh karena itu tidak mungkin kita dilahirkan oleh Tuhan ke dunia ini tanpa ada satu tujuan. Wis pasti ada tujuannya. Ya, makanya kan ini refleksi hidup ya, refleksi hidup ini. Kemudian yang keempat, kita semua yang hadir di ruangan ini, bahkan semua manusia yang hadir ke dunia ini, kita adalah petarung sejak di alam rahim. Wis panjenengan tahu yang ilmu yang ini. Kita ini adalah pemenang di alam rahim ibu kita semuanya. Jadi yang lahir ke dunia ini yang pemenangnya di antara jutaan sel yang saat itu berlomba-lomba membuahi sel telur. Nah, jadi ini sesuatu yang perlu kita refleksikan. Ini baru pengantar. Dan hidup ini hanya menyajikan dua pilihan. Hidup ini menyajikan dua pilihan. Ya, menang atau kalah, gagal, sukses atau gagal. Ini sesuatu yang akan kita nikmati dalam hidup. Kalau saya sering, kalau yang sifatnya membangun ruhiyah, membangun keyakinan kepada Tuhan, itu saya sering mendengar kajiannya atau ceramahnya Gus Baha ya. Kenapa manusia dibuat bingung oleh Tuhan? Salah satu tujuannya adalah agar dia tidak sombong, agar dia tidak merasa bahwa dia segala-galanya, agar dia sujud dan kembali kepada Allah. Kenapa manusia diberi keterbatasan? Agar dia tidak merasa bahwa dialah yang paling hebat. Dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan satu. Ini ada kesimpulan satu. Jika hidup ini adalah pertarungan, perjuangan, Tuhan punya tujuan menghadirkan kita dalam kehidupan ini, kita adalah petarung sejak di alam rahim, dan hidup ini menyajikan dua sisi kehidupan atau pilihan. Lantas apa yang harus kita lakukan dan persiapkan sebenarnya? Kalau yang sudah seusia saya, bahkan yang lebih sepuh dari saya, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu ini, atau yang lebih muda dari saya, biasanya yang lebih sudah mengalami atau merasakan asam garam kehidupan, itu refleksi kehidupannya itu lebih banyak. Makanya kenapa istilahnya gini, kenapa kalau ada orang tua ngomong kita harus dengar? Salah satunya karena mereka sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Jadi ibaratnya kalau ngomong ke orang yang lebih muda, nah garam itu asin, ya itu percaya saja bahwa memang garam itu asin. Kenapa? Orang yang lebih sepuh atau orang yang lebih tua dari kita itu sudah lahir duluan, kena angin duluan, dan dia sudah merasakan hidup duluan daripada kita-kita yang baru lahir 90-an, 2000-an, itu kan belum terlalu tahu lika-liku kehidupan. Makanya kemudian salah satu refleksi hidup juga. Kenapa kadang kita bahagia? Kenapa kita kadang sedih? Kenapa kita kadang terbahak-bahak? Kenapa kita kadang menangis? Ujung-ujungnya nanti adalah nyampe di tengah. Di tengah inilah yang disebut dengan kebijaksanaan atau dewasa. Agar kita itu tidak terlalu, kalau bahagia tidak terlalu bahagia, wis nanti sedih lagi. Atau kalau pas sedih tidak terlalu sedih, kenapa? Alah nanti bahagia juga. Itulah dua sisi kehidupan yang akan Allah sajikan kepada kita agar kita itu memiliki namanya sikap dewasa atau bijaksana. Jadi ibaratnya kalau kita diberikan karunia jabatan yang tinggi atau harta yang banyak, itu tidak menjadikan kita pongah, sombong, tapi justru memperbanyak syukur. Atau Tuhan menakdirkan kita berada di posisi di bawah, tidak punya apa-apa, jadi rakyat biasa, maka kita tidak terlalu bersedih hati karena disitulah kita bisa bersabar dan lebih banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita lakukan dan kita persiapkan dalam kehidupan ini? Ini jawabannya Bapak Ibu sekalian. Energi dan kekuatan. Kalau energi fisik, insya Allah panjenengan, kalau saya lihat dari postur tubuhnya, Bapak ada tipe-tipe yang rajin olahraga. Bapak-bapak ini, Mbak ini yang rajin-rajin olahraga. Jadi tidak ada yang kena encok, yang kena asam urat, tidak ada kayaknya ini ya. Hidup ini lebih kepada ada kekuatan yang itu bukan sekedar kekuatan fisik. Nah, di sini nanti ini kita, Bapak Ibu sekalian, bisa mendapatkan kekuatan yang tanpa batas. Yakin tak usah tanpa batas. Ya aslinya tanpa batas. Cuman karena kita ini ada diwadahi badan yang berbatas. Apa badan yang berbatas? Kita ini mudah lelah, mudah capek, letih, dan ngantuk. Itu badan, bawaannya badan. Andai kita ini makhluk ruhiyah saja, kita ini bisa sakti mandraguna, istilah Jawanya. Nggak akan kena capek, nggak akan kena ngantuk, cuman karena kita ini disatukan oleh Allah menjadi dari unsur ruhiyah dan unsur jasadiah jasmani seperti ini, makanya kemudian kita ada fitrah ngantuk, lelah, capek. Maka agar kita mendapatkan kekuatan sehingga nanti kita ini bisa. Saja nih ketika Bu Ari kemarin Jumat lalu itu WA saya, materinya kok berat sekali ini. Materinya berat sekali. Nanti ini ada satu materi yang di sini nih. Ya. Wahyu atau Al-Quran itu adalah kalam ilahi yang sifatnya eternal, abadi. Jadi kalau sampai sore ini kita belum mendapatkan kekuatan ruhiyah dari Al-Quran, sore ini tak kasih.
Sebenarnya bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan ruya dari Al-Quran? Panjenengan kalau baca subuh, baca Al-Quran itu dengan disuarakan, bukan baca. Tidak dapat. Pahala oke, tapi ketika panjenengan membaca Al-Quran dengan disuarakan, misalnya membaca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Disuarakan, penuhi rongga dada, bahkan semua unsur di badan kita ini dipenuhi dengan getaran Al-Qur'an. Itu salah satu yang bisa membangkitkan energi. Tapi kalau panjenengan membaca Al-Qur'an tidak dapat. Tapi kalau pahalanya dapat. Tapi ini energinya. Nah, sehingga kalau baca Al-Quran itu disuarakan. Salah-salah Pak Ustaz, ya biasa saja. Emang siapa di antara kita yang sempurna? Salah biasa. Bahkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi dikatakan, walladzi yata'ata'u fi wa huwa alaihi syak falahu ajrani. Kalau misalnya ada di antara kita yang ya ta'ta itu baca Al-Quran itu masih terbata-bata, wa huwa alaihi syaq, membacanya juga kesulitan, falahu ajroni. Itu masih dapat 2 pahala. Kalau waladzi yaqra'ul Qur'an ma'as safratil kiramil barara. Kalau yang sudah lancar baca Al-Quran itu akan dikumpulkan bersama malaikat as-safratil kiramil barara. Nah, wahyu itu bisa menjadi petunjuk dan sumber energi bagi yang membacanya dan mendengarkannya. Al-Quran. Semua organisasi di Indonesia memiliki landasan filosofis yang bersumber dari wahyu. Ini mungkin dikoreksi kalau keliru nanti. Muhammadiyah punya, NU punya, HTI punya, Hidayatullah punya, Persis punya. Itu ayat yang selalu dibaca diulang-ulang menjadi motivasi, menjadi cita-cita, menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai. Contoh, saya kasih contoh saja. Kalau Muhammadiyah itu seperti apa bunyi ayatnya? Ini ayatnya kalau Muhammadiyah yang sering. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ila akhiril ayat. Visi besarnya, jadi Al-Quran itu memberikan energi, salah satunya energi fisik, salah satunya adalah gambaran masa depan. Al-Quran itu memberikan gambaran masa depan tentang satu, keselamatan diri, atau keselamatan bangsa, atau keberadaan sebuah bangsa di masa yang akan datang. Kalau Muhammadiyah itu memiliki motivasi seperti ini, kamu itu sebaik-baik umat. Kalau kamu sebaik-baik umat, maka tugasmu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kamu itu menyuruh pada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu juga mencegah, melarang orang dari berbuat munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ini visi besarnya. Makanya kenapa istilahnya kalau kita lihat Muhammadiyah membuat rumah sakit di mana-mana, ya, membuat lembaga pendidikan di mana-mana, ya. Kemudian HTI, walaupun HTI sudah dilarang Pak ya, HTI itu punya ini ayat yang selalu istilahnya menjadi landasannya atau motivasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang yang beriman, istajibu. Istajibu itu dengarkan atau terima, ya. Lillahi wa lirrasuli. Karena Allah dan Rasulnya idza da'akum lima yuhyikum. Penuhi panggilan Allah jika Allah memanggilmu, mengajakmu, menunjukkan padamu lima yuhyikum terhadap sesuatu yang bisa membuat hatimu hidup. Makanya kan mereka banyak liqa, banyak pertemuan, banyak kajian yang tujuannya adalah membersihkan jiwa. Nah, membersihkan jiwa itu. Nah, kalau Hidayatullah juga punya, namanya sistematika wahyu. Nah, kalau NU Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara garis besarnya kalau akidahnya itu Asy'ariyah dan Maturidiyah, kemudian fikihnya mazhab yang 4 itu, utamanya mazhab Syafi'i, kemudian dalam bidang akhlak nanti Syekh Junaid Al-Baghdadi dan satunya Imam Al-Ghazali kalau tidak keliru. Itu yang
menjadi landasannya, landasan mereka mendapatkan energi ruhiyah. Makanya ini panjenengan Pak ya, kalau baca tiap hari kayaknya mungkin berat, kecuali ada di antara panjenengan yang sudah istiqomah, sudah terlatih. Tapi paling tidak mengawali pagi hari kita, bacalah Al-Quran lebih dahulu dari gadget kita. Kenapa? Karena itu sumber energi. Apalagi kalau yang pernah saya jelaskan dulu di sini, panjenengan sudah sholat tahajud, sudah sholat sunnah qobliyah subuh, sudah sholat subuh, berzikir dan baca Al-Quran, itu masya Allah salah satu yang akan panjenengan dapatkan itu adalah kemampuan melihat masa depan. Dan itulah yang salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pejuang. Emang pejuang itu kriterianya, kalau tadi Pak Kepala tadi sudah menyebutkan, pejuang itu paling mendasar, paling fundamental, karakter yang harus dimiliki adalah orang yang sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri. Orang itu sudah bisa mengontrol emosinya, orang itu sudah bisa mengatur waktunya, orang itu sudah bisa mengatur segala-galanya pada dirinya, makanya kemudian dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau belum bisa mengatur dirinya sendiri, agak berat untuk menjadi seorang pejuang. Berat. Kenapa? Karena dia harus digeret oleh orang lain. Tapi kalau dia sudah selesai dengan urusan diri sendirinya, urusan ibadahnya sudah tidak perlu disuruh. Urusan kebersihan kerapiannya sudah tidak perlu disuruh, tidak perlu dikontrol, tidak perlu diawasi, sudah selesai. Maka orang ini bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi seorang pejuang. Itu adalah hal yang sangat fundamental dari setiap orang yang ingin menjadi pemimpin ataupun menjadi pejuang. Nah, kalau Pak Jenderal Sudirman, beliau kan memang ditandu. Secara fisik memang beliau istilahnya harus ditandu oleh prajuritnya. Tapi karena beliau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh prajuritnya, para tentara nasional saat itu, maka yang itu disebut dengan kekuatan ruhiyah. Itu salah satunya. Nah, kemudian yang kedua, panjenengan dan kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini, kalau sudah membaca Al-Quran sudah, ya, berzikir sudah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tazkiyatun nafas. Emang kita banyak dosanya, Ustaz? Ya, dosa itu apa ya? Ibaratnya dosa itu ibarat jerawat. Kita mungkin pusing setiap hari muncul jerawat pas kita berdosa. Oh, ini dosa ini. Atau dosa itu ibaratkan daki. Kita pas mandi, ya Allah banyak banget dakinya. Atau dosa itu kita ibaratkan dengan bau badan. Betapa pusingnya kita mencari parfum agar bau badan kita itu tidak dicium oleh orang lain. Ya, makanya kan salah satu hal untuk menumbuhkan, memunculkan energi atau kekuatan ruhiyah untuk kita memiliki energi yang tanpa batas dalam kehidupan ini adalah tazkiyatun nafas. Salah satunya kalau dalam dunia tarekat itu. Ada bapak-bapak yang ikut tarekat, Pak? Ada yang ikut tarekat? Ibu-ibu, ada yang ikut tarekat? Tidak ada yang ikut tarekat ya? Nah, kalau di desa-desa itu banyak. Nah, coba panjenengan kalau di sekitar di Kabupaten Madiun ataupun di Magetan itu ada beberapa, ada torikoh. Kalau bahasa Arabnya torikoh Naqsyabandiyah, ada torikoh Sattaria, ada torikoh Qadiriyah dan lain sebagainya. Yang itu kerjaannya apa? Salah satu pekerjaannya zikir. Kalau Ustaz tahu, iya saya dulu ikut. Saya dulu ikut torikoh Naqsyabandiyah. Jadi itu zikir yang tujuannya adalah membersihkan jiwa. Ciri-ciri emosi yang jiwa yang bersih itu apa? Salah satunya ya memang tidak mudah reaktif menghadapi masalah. Yang kedua, hari-harinya itu cerah, penuh semangat. Itu emosi atau jiwa yang bersih.
Jadi kalau panjenengan misalnya kok bawaannya marah, bawaannya tersinggung, bawaannya emosi, itu coba cek anunya itu. Salah satu cek apa namanya yang kedua ini, tazkiyatun nafasnya itu. Bisa dicek sholatnya, bisa dicek baca Al-Qur'annya, bisa dicek zikirnya. Karena Allah akan mengkaruniakan kekuatan itu kepada kita yang melakukan ini. Kemudian yang ketiga, ini bagaimana kalau tadi sumber energinya. Yang ketiga, ini saya masukkan yang ketiga ini, circle atau lingkungan yang positif. Mau tidak mau memang, kalau panjenengan berteman dengan orang yang apa namanya, kalau istilah kerennya sekarang itu vibes. Bawaan orang ke saya kalau ketemu itu kok bawaannya positif terus, semangat terus. Kan ada ya, punya temen yang tiap hari bawaannya semangat terus. Jadi pas kita mau malas-malas itu enggak jadi malas. Kenapa? Ketemu dengan orang yang fully energi. Energinya full. Nah, kalau kita pengen punya vibe seperti itu, nah salah satunya itu awali harinya dengan baca Al-Quran, ibadah itu, zikir itu. Masya Allah, itu akan memiliki energi yang tanpa batas, yang luar biasa. Nah, tapi kadang kita punya teman juga yang bawaannya mager terus. Itu kadang, capek aku berteman sama dia. Nggak selesai kerjaannya, kerjaannya ngerumpi terus atau macam-macam itu. Vibes. Energi ya. Istilah sekarangnya itu apa? Kan banyak sekarang kajian-kajian tentang kajian vibrasi. Vibrasi positif. Energi positif. Itu banyak sekali kajian-kajian seperti itu. Nah, salah satunya kalau kita mau lihat orang itu punya vibes atau vibrasi positif, pas salaman, Pak. Kalau orang ini langsung itu berarti punya energi. Kalau itu tidak punya lemes ini, tidak punya semangat ini, maka harus diguncang-guncang agar memiliki energi yang energi yang kuat itu ya. Nah, penting kita ini memiliki circle yang positif agar kita memiliki vibrasi yang positif juga. Nah, kalau di tengah-tengah masyarakat itu ada majelis taklim, ada majelis sholawat, ada majelis zikir, atau majelis Quran, atau pengajian dan lain sebagainya. Nah, yang ini tetap. Jadi yang tadi itu enggak boleh hanya sekali saja. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini terus-menerus dilakukan. Saya sering membahasakan begini, sebenarnya sholat itu ibaratnya kita itu lagi ngedet. Masalahnya adalah kita sering mempersepsikan Allah itu yang jauh di sana, sehingga kita menggunakan bahasa dia. Bolehkah kita pakai duhai kekasih ketika kita sholat? Pas kita baca Al-Fatihah itu, aslinya kan kita lagi muji Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau kita bahasakan dengan bahasa orang pacaran, sajane kamu memang penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wah, kamu satunya yang paling hebat. Kan lagi memuji yang terkasih. Cuman karena kita ini memang secara etika, secara akhlak memang tidak boleh membahasakan begitu. Taruhlah kita menggunakan bahasa hati, bahasa perasaan seperti itu kepada Allah, berbicara langsung dengan Allah. Maka itu mirip dengan kita pas lagi romantisnya dengan pacar. Kalau lagi romantis sama pacar kan, energinya kan tidak pernah ngantuk, tidak pengen pulang. Pengennya biar kopi sak cangkir itu bisa jadi sampai subuh. Camilan sak piring itu makannya sedikit-sedikit biar sampai jam 12 malam. Ya Allah ya Rabbi. Itu saking asyiknya. Cuman karena kita mempersepsikan ibadah itu ketemu Allah itu yang jauh di sana, jadi kurang terasa. Al-Fatihah itu salah satunya. Saya pernah, kalau panjenengan pengen istilahnya tahu beberapa cara saya, cari di Instagram saya ataupun Facebook saya. Saya pernah menjelaskan tentang tafsir surah Al-Fatihah. Facebook saya itu Fatih Fariz Akbar. Itu nama anak saya. Nama anak ketiga belum saya tak cantumkan, nanti ngiri. Karena anak saya 3 laki-laki, jadi tak kasih nama yang mirip depannya F semuanya. Itu ada cerita lucunya, Bu.
Istri saya kan minta yang nama kekinian, yang awalan F. Saya candain, Fir'aun juga F depannya. Jadi ya enggak juga Fir'aun, yang lebih ke apa ya, kekinian dan apa namanya, tidak bernuansa tua. Nah seperti itu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir pun juga demikian, baca sholawat pun juga demikian, mempersepsikan atau membayangkan Allah itu mirip dengan kekasih kita, jadi dekat banget. Pun demikian juga dengan Nabi Muhammad, kita bersolawat kepada Nabi itu seakan-akan itu membayangkan Nabi itu ada di hadapan kita, sehingga terasa. Itu memberikan. Sampai ada orang yang bertanya begini, Ustaz, sebenarnya bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Itu aslinya pertanyaan berat, tapi saya harus menjawab. Caranya gimana? Kalau sore ini saya kasih tunjuk, panjenengan tarik nafas, langsung panjenengan ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Itu atau artinya nafas itu mahal. Kalau mau tahu lebih mahal lagi, panjenengan nafas tahan, jangan usah nafas-nafas. Nggak usah keluarin. Panjenengan akan tahu betapa nafas itu, masya Allah. Yang kedua, membaca sesuatu sebenarnya tidak perlu banyak, cuman memang dicontohkan jumlahnya oleh Nabi. Tapi ibaratnya kalau kita itu membaca sesuatu itu direnungi, diresapi. Alhamdulillah. Sambil utamanya itu habis makan enak langsung alhamdulillah. Itu terasa nikmat. Terasa nikmat. Kalau baru habis makan enak, ya habis makan enak. Paling enak itu biasanya bapak-bapak kalau sudah kerja capek, habis itu makan yang sesuai dengan seleranya, habis itu pas kenyang, alhamdulillah masih bisa makan enak, tidak sakit gigi, tidak sariawan, tidak keselak. Nah, itu bisa mensyukuri nikmat. Itu lebih berkesan daripada panjenengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Habis sholat begitu. Nah, sekali saja alhamdulillah. Itu masya Allah, itu berpengaruh sekali. Nah, ini yang ketiga, tadabbur dan refleksi. Memang sewaktu-waktu panjenengan harus melakukan tadabbur. Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Paling bagus itu menjelang tidur. Menjelang tidur. Nah, saya pernah ngisi di sini kan saya sampaikan juga menjelang tidur dan ketika bangun tidur, itu lakukan refleksi. Salah satunya adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada saat itu dan beristighfar kepada Allah atas kealpaan kita, lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu tadabbur dan refleksi. Nah, kesimpulan yang kedua. Oleh karena itu, kita sudah tahu gambaran tentang hidup. Hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah pertarungan, hidup ini adalah pilihan-pilihan, ya. Kita juga sudah tahu sumber-sumber energinya dan kita juga sudah tahu cara menjaga energi. Yang terakhir ini tinggal menentukan sikap. Mungkin di antara kita untuk menjadi seorang pejuang sejati rasanya kok berat. Artinya pejuang sejati itu ya seperti minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, wasyuhada, was-sholihin. Seperti saudara-saudara kita di Palestina sekarang kan memang Indonesia beda. Di sini kan tidak ada perang. Di sana kan perang. Paling tidak ada pilihan-pilihan, 4 pilihan kita dalam hidup ini. Kalau kita memang tidak bisa menjadi pejuang sejati yang mengorbankan jiwa dan raga kita untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, paling tidak harus memilih salah satu di antara ini. Yang pertama, ya menjadi bagian dari pejuang. Ya. Walaupun ya ada levelingnya, Pak ya. Ada levelnya. Kalau panjenengan ini kan pejuang keluarga. Nanti kalau suatu saat, ya kan kita tidak tahu. Kita ini sempat ketemu dengan Al-Malhamah Al-Kubro atau Armageddon itu tidak tahu. Mungkin kalau yang muda-muda ini masih sempat nanti, Pak ya. Kalau kita ini sudah tidak sempat kayaknya. Perang akhir zaman itu apakah sudah dekat? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu.
Karena perang dunia ketiga itu disebutkan sebagai Al-Malhama Al-Kuboro atau Armageddon itu. Dulu diramalkan tahun 2012. Ini sudah 2024, enggak kiamat-kiamat ini. Ya, enggak tahu. Akhirnya filmnya itu enggak laku atau gimana gitu. Ternyata. Yang kedua, kalau kita enggak bisa menjadi pejuang sejati, jadi paling tidak supporting, yang mensupport, mendoakan. Mungkin kalau ada sebagian dari kita memiliki kelebihan harta, mungkin ada perjuangan apa. Sekarang kan wadah-wadah perjuangan di Indonesia itu kan banyak. Nah, di negara kita ini kan banyak. Ada sosial, ada pendidikan, ada ekonomi, macam-macam itu. Ya, macam-macam. Yang ketiga, netral. Nah, habis ini kurang 5 menit lagi. Sudah habis, ya Allah ya Rabbi. Yang terakhir, antagonis. Karena ini sudah jam 5, sebagai penutupnya panjenengan tak kasih akhir dari juz 2, kisah Tolut dan Jalut. Ketika setelah Nabi Musa itu didatangi oleh sebuah kaumnya, ya, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Mereka akhirnya diberikan seorang pemimpin namanya Tolut. Walaupun mereka protes, ngapain kok dikasih pemimpin seperti itu. Kemudian di tengah perjalanan, nanti pengikutnya Tolut, raja muslim ini, itu terpecah jadi 2. Ya. Dan tinggallah sedikit. Yang taat kepada Tolut itulah yang bisa memenangi pertempuran melawan Jalut. Ya, melawan Jalut, dan kemudian raja Tolut terbunuh dan digantikan oleh Raja Daud alaihissalam, atau kemudian nanti jadi Nabi Daud alaihissalam. Di sini ada 4 tokoh. Satu memang pejuang sejati, yakni Nabi setelah Nabi Musa itu. Kemudian yang kedua Tolut dan Nabi Daud. Kemudian yang kedua adalah pengikutnya, pendukungnya. Kemudian yang ketiga adalah pembelot. Yang keempat ya antagonisnya itu Jalut atau Goliat. Atau Mbak tahu band Goliat ya? Itu nama lain dari Jalut. Jalut itu yang kalau pernah nonton kartun itu diketapel, Nabi Daud itu kecil, Jalut itu besar diketapel, kemudian dengan izin Allah bisa dikalahkan. Jadi seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kami sampaikan. Yang intinya adalah hidup ini memberikan kita pilihan. Apakah kita mau jadi protagonis ataukah kita menjadi antagonis. Kalau kita menjadi pihak yang netral, nanti akan sama ya ibaratnya nasibnya dengan salah satu penduduk atau kaum Nabi Musa, di mana saat itu mereka tidak memiliki kepedulian. Wis lah, mau yang yang baik, yang buruk sama saja. Kan ada orang yang berpendapat seperti itu biasanya. Misalnya kalau ini kan mau pilkada Pak ya, alah 01, 02, 03 sama saja. Nah itu netral namanya. Yang netral seperti itu, apalagi dalam urusan akidah, itu sama-sama mendapatkan hukuman dari Allah. Jadi yang tidak taat kepada Nabi Musa, kemudian yang netral, tidak memiliki kepedulian baik kepada kebenaran ataupun kebatilan sekalipun, itu sama-sama mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Semua kita butuh energi, vibrasi, dan sumbernya adalah Al-Qur'anul Karim, zikir, ya sholawat, dan lingkungan yang positif. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Tidak usah Pak ya. Oke, ada pertanyaan, monggo Pak.